Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hai semuanya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan pertama Nadia Asri Citra Anissa, yang kedua Nurul Nazila, yang ketiga saya sendiri Wathiko Maula Amini, yang keempat Ocita Arzatia, yang kelima Jenny Kapriati, yang keenam Izzatul Aqidah, dan yang terakhir adalah Dea Asbunga. Kami akan mempresentasikan, menjelaskan, dan memperagakan mengenai tata cara sholat dalam keadaan sakit. Seperti yang kita ketahui bahwa sholat merupakan tiang agama ataupun ibadah wajib bagi setiap muslim. Oleh karena itu, kita wajib melaksanakan sholat dalam keadaan bagaimanapun, dimanapun, dan kapanpun selama kita masih bernapas. Untuk membahas lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Yang pertama yaitu sholat dalam keadaan duduk. Sholat dalam keadaan duduk dapat dilakukan apabila seseorang sudah tidak mampu untuk berdiri. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang yang sedang dirawat inap di rumah sakit, orang yang menderita stroke berat, para lanjut usia, dan hal sebagainya. Sholat dalam keadaan duduk dapat menghadap ke kiblat. Dapat dilakukan seperti duduk di antara dua sujud atau duduk dengan cara meluruskan kaki. Dan bisa juga untuk duduk di atas kursi. Tata cara sholat dalam keadaan duduk dan tata cara sholat dalam keadaan berdiri kurang lebih sama. Yang menjadi perbedaan ialah dalam keadaan rukuk dan dalam keadaan sujud. Cara pengerjaan rukuk yaitu dengan cara membungkukkan sedikit badan, kemudian dilanjutkan dengan ihtidal. Sujud dalam keadaan duduk dapat dilakukan seperti biasanya, yaitu dengan cara wajah menyentuh hingga ke lantai. Kecuali bagi orang yang sholat dengan keadaan kaki diluruskan, mana posisi sujudnya lebih ke bawah daripada posisi saat rukuk. Dan dapat dilanjutkan dengan tasyahud akhir, kemudian salam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tata cara sholat dengan isyarat kepala atau tanpa gerakan tangan. Langkahnya yang pertama adalah takbiratul ihram, kemudian ruku dengan menundukkan kepala, lalu menegakkan kembali kepala yang berarti i'tidal, dan menunduk lebih dalam lagi yang berarti sujud, serta ditegakkan lagi yang berarti duduk. Salam tidak perlu menengokkan kepala, cukup mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebanyak 2 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sholat dengan posisi terlentang. Apabila sholat sudah tidak dapat dilakukan dengan berdiri, duduk maupun berbaring, maka sholat dilakukan dengan posisi terlentang, yakni kedua telapak kaki menghadap ke kiblat. Posisi bantal juga lebih ditinggikan agar kepala maupun wajah dapat menghadap ke kiblat. Selain itu, tangan juga berada di samping badan, yakni tidak ada pergerakan hingga salam. Yang pertama tentu saja niat dan takbiratul ihram, namun tidak mengangkat tangan seperti sholat pada biasanya. Kemudian ruku dengan isyarat kepala menunduk, lalu menegakkan kepala kembali dan membaca bacaan i'tidal seperti biasanya. Dilanjutkan dengan sujud, yakni juga dengan isyarat kepala menunduk, namun posisinya lebih rendah daripada rukuk, yakni dagu lebih mendekati kepada dada. Kemudian menegakkan kepala kembali sebagai penanda duduk di antara dua sujud ataupun duduk iftirosh.
Dilanjutkan dengan sujud yang kedua, sama seperti sujud yang pertama. Yang terakhir yaitu diakhiri dengan salam, yakni tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri dan hanya melafalkan bacaan salam saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sholat yang keempat ini yaitu sholat berdiri seperti biasa, namun pasien tidak bisa sujud normal, di mana takbiratul ihram seperti biasa dengan pandangan mata ke arah tempat sujud. Lalu juga untuk ruku itu dengan tumak ninah seperti biasa, sholat seperti biasa. Begitu juga dengan iktidal dengan tumak ninah. Nah, kemudian untuk sujudnya sendiri, karena pasien menggunakan infus, jadi tidak bisa sujud normal, sehingga pasien cukup untuk duduk di tempat tidur sambil sujud, dan juga untuk duduk di antara dua sujud sama, yaitu dengan duduk di tempat tidur. Nah, untuk sujud yang kedua juga sama seperti itu, duduk di tempat tidur, dan tahiyat akhir juga duduk di tempat tidur, tidak bisa dilakukan secara normal. Dan yang terakhir yaitu tak lupa diakhiri dengan salam. Jika orang sakit yang sedang diinfus bisa berdiri tetapi tidak bisa ruku dan sujud, bisa menunaikan sholat dengan posisi berdiri dan duduk dengan menghadap kiblat. Cara mengerjakannya, berdiri seperti biasa. Setelah itu, untuk posisi ruku, cukup tangan ditaruh ke paha dengan kepala ditundukkan ke bawah. Untuk posisi sujud, dilakukan dengan cara duduk di atas tempat tidur ataupun kursi, dengan badan dicondongkan ke bawah, diikuti dengan menundukkan kepala ke bawah juga. Terakhir, untuk posisi salam, caranya dilakukan seperti sholat pada orang sehat biasanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sholat dengan menggunakan isyarat mata. Yang pertama yaitu mulakan sholat dengan berniat baca takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Untuk
Tutup separuh kelopak mata sebagai isyarat ruku. Buka kembali kelopak mata sepenuhnya sebagai isyarat iktidal. Tutup kembali kelopak mata sebagai isyarat ruku. Buka kembali kelopak mata sebagai duduk di antara dua sujud. Tasyahud dilakukan dengan membuka kelopak mata sepenuhnya dan akhiri dengan salam. Sholat dalam keadaan duduk diperbolehkan dan sah hukumnya apabila seseorang itu tidak memungkinkan untuk sholat dalam keadaan berdiri. Terdapat beberapa posisi duduk dalam sholat, yaitu iftirais, yaitu duduk seperti tahiyat awal. Yang kedua itu tarabu, yaitu duduk bersila. Yang ketiga yaitu tawaru, yaitu duduk seperti tahiyat akhir. Yang keempat adalah tamdid, yaitu duduk dengan kaki lurus atau kedua kaki diluruskan. Di sini saya akan mencontohkan sholat dengan cara duduk bersila. Sholat duduk dan sholat berdiri tidak terlalu memiliki perbedaan yang spesifik. Yang membedakannya hanyalah posisi ruku. Sholat dengan keadaan duduk, maka rukunya dengan cara menundukkan kepala sedikit. Dan cara sujudnya bisa dilakukan dengan cara sujud normal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ucapan maupun tindakan. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Eits, jangan lupa tetap menerapkan pola hidup sehat dan menerapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum.